Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ervina, NIM 0503192070, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, maksud dan tujuan saya di sini yaitu saya ingin mempresentasikan atau memberikan satu contoh mengenai hardware, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah contoh dari hardware itu sendiri, yaitu keyboard. Langsung saja, ini dia penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hardware. Apa sih hardware itu? Hardware biasanya dikenal dengan sebutan perangkat keras. Nah, perangkat keras yaitu semua jenis komponen yang ada pada komputer, bagian fisiknya yang dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Nah, jadi dapat dikatakan hardware itu yaitu peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Baiklah, selanjutnya itu pengertian dari keyboard. Apa sih pengertian keyboard itu? Keyboard adalah sebuah perangkat keras ataupun hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk menginput data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Nah, keyboard juga bisa didefinisikan yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda-beda tergantung pada penekanan yang bisa menghasilkan proses sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misalnya nih, kita ingin menekan tombol N, maka sesuai yang kita inginkan di monitor akan muncul angka N tersebut. Nah, keyboard juga memiliki bermacam fungsi, tombol dengan kombinasi yang khusus. Nah, umumnya port keyboard pada komputer itu hanya ada dua macam. Di antaranya itu ada PS2 dan USB. Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi, sekarang keyboard ada yang memakai yang namanya wireless atau tanpa menggunakan kabel data. Selanjutnya kita akan melanjutkan jenis keyboard berdasarkan bentuk. Nah, yang pertama itu ada keyboard serial. Dalam penggunaannya, keyboard itu biasanya menggunakan DIN 5 mile atau memiliki fungsi agar bisa dipakai oleh komputer berjenis AT, di mana DIN 5 ini berisikan 5 buah jarum untuk menghubungkan keyboard dengan komputer. Nah, keyboard jenis ini juga memiliki port berukuran besar sehingga mengikuti kabel lain yang lebih tebal. Nah, sementara itu 5 jarum yang ada dalam berperan sebagai detektor keyboard aktif, di mana jika salah satu mengalami kerusakan, maka keyboard tidak bisa kamu gunakan. Nah, biasanya keyboard serial ini tuh digunakan pada komputer lama. Yang kedua yaitu ada keyboard PS2. Sama halnya dengan keyboard serial, perbedaannya hanya saja keyboard PS2 ini hanya bisa dipakai pada komputer berjenis ATX. Keyboard PS2 memakai plug DIN mini berisikan 6 jarum sebagai konektor, di mana masing-masing jarum konektor itu memiliki tugasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu ada keyboard wireless. Selanjutnya terdapat keyboard wireless, yaitu penggunaannya keyboard ini tuh jenis keyboard yang tidak memanfaatkan kabel untuk terhubung karena memanfaatkan teknologi nirkabel seperti WiFi, Bluetooth, dan infrared. Untuk bisa terhubung dengan komputer atau laptop diperlukan unit penerima dan pemancarnya sendiri merupakan keyboard, sedangkan penerima biasanya dipasangkan dengan port USB. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu keyboard USB. Terakhir adalah keyboard USB yang paling banyak digunakan pada laptop dan komputer. Keyboard USB memiliki keunggulan karena sangat mudah dipasang menggunakan konektor USB yang juga mempercepat semua proses transfer data. Sayangnya, keyboard USB ini tuh banyak dipakai pada laptop dan komputer sangat rentan rusak karena ukuran kabelnya yang tipis ketimbang versi keyboard lainnya. Baiklah, selanjutnya itu fungsi utama keyboard. Ini memiliki peran untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang kita ketik sehingga tersampaikan kepada CPU itu tersendiri atau Central Processing Unit. Lalu, perintah tersebut akan menjadi sinyal digital yang dimengerti oleh sebuah prosesor. Oke, baik, selanjutnya yaitu mengenai tentang kelebihan yang ada dalam keyboard. Nah, ditinjau dan berdasarkan kualitas keyboard serta kenyamanan yang ada dirasakan pengguna secara umum. Yang pertama yaitu ada
ketahan lama, kenyamanan dan mudah dioperasikan, stabil dan juga solid. Selanjutnya pilihan terbaik untuk gaming, variasinya juga beragam, kualitas barangnya itu tergantung pada harga. Nah, selain ada kelebihan, yang namanya keyboard juga ada memiliki kekurangan. Baik, yang pertama yaitu ada kelemahan 40% dari gerakan di antara huruf yang berurutan harus dilakukan dengan sebuah tangan. Nah, yang kedua yaitu 32% ketukan di dalam dilakukan pada home row atau baris dari posisi jari pada keyboard. Yang terakhir itu beban tangan kiri lebih besar daripada tangan kanan sebanyak 56%. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Dan apabila banyak terjadi kesalahan dalam video saya ini, saya mohon maaf. Semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Good luck, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.